أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. Stop aja tuh, stop. Terus langsung walladzina min ba'dihim la ya'lamun. Stop aja. Ya stop wa Thamud. Terus walladzina min ba'dihim la ya'lamun illallah. Ya. Min ba'dihimnya langsung. Setelahnya dia berhenti. Ya. والذين من بعدهم لا يعلمون
يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا kalau lanjut nggak kuat ya. Nggak kuat tuh. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Pas lihat di atas, la in syakartum la azidannakum. Ini apa namanya? Familiar sekali ayat ini. Cuman mereka ambil hanya la in syakartum la azidannakum, tidak dari wa idza adzana rabbukumnya. Enggak apa-apa ya. Tapi intinya di situ la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur la azidannakum, ini syukur atas nikmat. La azidannakum, maka benar-benar akan aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalimat Allah tidak menggunakan la azidukum. Kenapa tidak la azidukum? Kenapa tidak azidukum saja? Fa azidukum. Karena setiap kalimat lain syartiyah itu mesti fa jawabannya. Dan di situ tidak pakai fa, tapi pakai lam taukid ditambah dengan nun taukid, la dengan danna, nunnya bertasydid lagi. Itu dua taukid itu. Jadi la in syakartum tidak menggunakan fa azidukum. Maka aku tambahkan buat kalian. Tidak pakai kalimat itu. Yang digunakan oleh Allah adalah la azidannakum, pakai lam taukid jawabnya, pakai nun taukid, double taukid. Taukid itu penguatan, pengukuhan, ini taukid namanya. Taukid atau takkid. Takkid boleh taukid, boleh takkid. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah kalimat itu. La in syakartum, kalau kamu bersyukur kata Allah, la azidannakum, betul-betul aku tambahkan nikmat itu. Itu pengukuhan, pertakidan. Yakin kalau manusia itu pandai bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, pasti
pasti diterbang nikmat itu, pasti itu. Ya contoh masalah rezeki misalkan kayak Tolha bin Ubaidillah, kayak Su'dah bin Auf, istrinya itu namanya, suaminya namanya siapa? Siapa namanya kemarin? Siapa namanya? Tolha bin Ubaidillah, istrinya namanya Su'dah bin Auf. Ya, itu cobaan hidupnya tidak pernah rugi oleh Allah. Untung buang lagi datang semua ditumpuk kayak gitu pegawaiannya, cobaan hidupnya. Kalau dia buang, orang mau berebut beli, dia mau setelah dibuang dia beli lagi untuk lagi untuk baru gitu. Orang pada berebut lah dimurahkan. Terus nanamnya kalau korma 1 tahun 1 kali, dia bisa berbuat 3 kali, 2-3 kali. Orang berebut karena barokah. Orang-orang yang jomblo-jomblo yang tidak kuat kawin, nggak punya apa-apa, datang kawinin, kasih modal apa. Itu Tolha pegawaiannya. Sampai pada suatu yang saya ceritakan dulu, pada satu malam itu bersisa lamun, mukanya gimana gitu, nggak ceria. Istrinya menghampiri kan, ada apa mas? Lihat istrinya datang, kenapa merebut bayan apa? Aku takut apa? Takut nanti dilandrat, dia landrat ya, takut dilandrat ya. Tarik sama Allah di kamar, satu kamar duit dulu. Akhirnya kata istrinya Su'dah bin Aufnya, kalau memang itu yang mungkin kamu buat, sedekahkan gitu kan, semuanya. Jadi punya istri kayak gitu kan bangga sekali kan. Jadi itu ya dipikir itu kan selama itu biasa gitu kan, istrinya takutnya ada perasaan gimana, ternyata memang istrinya itu begitu juga. Su'dah bin Auf itu sama, jadi dia seorang sarjana ekonomi, dia juga seorang sarjana juga, dia business woman ini, karena dia keturunan Auf, Abdurrahman bin Auf. Oke, Su'dah bin Auf. Jadi memang keluarga bisnis, bukan keluarga bisnis. Sayyidina Utsman bin Affan itu waktu hijrah ke Mekah, ke Madinah, di Mekah hilang semua Pak. Harta benda buang semua, udah ditinggal ikut Kanjeng Nabi, ikut Gusti Allah, perintah Allah untuk hijrah kan. Wes enggak deling-eling segitu harta benda di Mekah itu. Jadi enggak bawa apa-apa coba. Sampai di Madinah, terus ditarik oleh salah seorang Ansor, hidup bersamanya, dikasih modal, jadi lagi. Emang otak ini masuk nonton. Nah, terus Habibullah juga gitu. Akhirnya saking bahagianya sudah panggillah beberapa orang untuk manggulin uang yang berkarung-karung di kamar itu. Terus dibagi-bagi rata sampai fajar, sampai subuh. Lam yabqa walau dirhaman wahida hatta yatlu al-fajar. Sampai fajar itu tak ada satu dirham pun tersisa. Habis semua, betul-betul bagi-bagi. Itu namanya Tolha. Jadi kayak macam kita nih, seandainya kita bersyukur, buang, ditambah lagi, jadi kayak gitu. Jadi ditumpuk ya. Bersyukur kan disedekahkannya. Ditambah lagi, ditambah lagi. Oh ya Allah, saya gitu ya. Mana ada yang kayak gitu dicoba ya. Kalau kita nggak kuat mau, masya Allah, tumpuk kan. Beli mobil macam-macam, beli apa aja. Beli rumah yang pasar, beli kapal pesiar sekalian gitu. Beli apalah pokoknya. Investasi macam-macam. Ya pikirnya nambah bisa sih beli BMW bisa, asal bisa belilah, karena dunia ada, ngapain. Kalau uti enggak, gimana ngabisin di jalan Allah kan susah ini. Namanya Tolha, ada sahabat yang kayak gitu, dicoba, diuji sama Allah, memang lulus dia kan. Kalau kita mata gelam, aduh, ngeri kan, ngeri. Nah, la isyakartum la azidannakum. Nah sekarang ketika wala in kafartum, Allah berfirman wala in kafartum, kalau kamu mengkufuri nikmat itu, tidak Allah bilang aku siksa kalian, tidak. Tapi Allah katakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu amat berat, sebagai peringatan. Betul. Hebat sekali itu, namanya rahmat Allah itu lebih mendahului daripada ghadabnya. Sayang banget sama kita. Ketika kamu kufur nikmat itu, ya, dijelaskan siksa itu berat, siksa itu.
supaya ingat aja gitu. Tidak aku siksa kalian, enggak. Makanya dalam ayat lain dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, dipanggil hamba-hamba walaupun masih pendosa juga, tukang zina, pelacur, mabok, tukang koruptor, dipanggil oleh Allah pakai kalimat ya ibadiyalladzina asrafu la ta'asu min rahmatillah, hambaku kemarilah, hamba-hamba Allah. Qul ya ibil asrafu, yang berlebih-lebihan, yang maksiat itu, ta'al, kata Allah, datanglah, jangan pernah putus asa untuk meminta rahmat, kata Allah kayak gitu. Itulah kenapa yang mengilhami banyak para ulama-ulama mendatangi orang-orang yang nggak benar gitu kan, mendakwai mereka gitu, karena mereka tuh butuh Allah, tuh Allah yang panggil dengan kasih sayangnya, ya ibadiyah, bukan wahai alul ma'asiyat lah, ya ma'asiyah, ya zaniyah lah, enggak, tapi ya ibadi, dimuliakan oleh Allah, hamba-hambaku, kau tuh sudah terlalu jauh meninggalkan aku, kemarilah, jangan putus asa. Begitulah Allah. Jadi orang-orang yang tenggelam sana itu bukan berarti kita biarkan jauh atau ya ditarik bareng-bareng, kan begitu. Tapi hati-hati kata Gus Bahama, ya bagus kalau siap aja, jangan kalau nggak kuat mah jangan, coba kayak gitu. Ya kalau tapi terbukti Gus apa? Misalkan 15 tahun lebih. Ini terbukti, udah nyata, fakta nyata bahwa banyak perempuan-perempuan yang akhirnya pada sholat, pada berdoa. Itu fakta, 15 tahun tidak tenggelam gitu kan. Tidak tenggelam. Coba kalau Allah tidak menjaga Gus Miftah 15 tahun. Kalau tidak menjaga udah dari dulu. Tapi faktanya malah dipopulerkan oleh Allah sekarang. Dipopuler oleh Allah sekarang, ditunjukkan sekarang. Padahal dulu kita tidak pernah tahu, 15 tahun kita nggak tahu kan? Nggak pernah tahu. Iya, munculnya sekarang kok, dan dia udah berdakwah 15 tahun, berarti kita nggak tahu di mana. Memang Allah jaga dia, diuji dan diberi kekuatan oleh Allah untuk tidak tenggelam. Subhanallah, luar biasa itu. Jadi walaupun ilmunya memang dibanding para ulama beneran gitu, memang jauh ya. Gus Miftah tuh misalkan kan, apalagi Ustaz Akil lah, dan ulama kayak kan, dia itu pintar, dia bisa menarik, bisa ceramahnya, gaya dan sebagainya, bisa itu. Masalah keilmuan masih jauh dong, santri gitu memang. Tapi memang Allah kayak gitu. Tidak semua orang yang memiliki ilmu pun bisa seperti Gus Miftah dalam dakwah. Gus Miftah walaupun tidak tahu tapi mampu tuh kan, dibeli kelebihan kekurangannya segitu gitu. Tapi harus sinergi lah gitu, memang bagus. Asal tidak berhenti belajar, Gus Miftah terus belajar, berteman dengan para ulama kiai, ilmu selalu bertambah gitu. Bagus. Dulu Agim waktu pertama tenar kan baca Qurannya masih jauh, tapi sekarang udah berubah. Dulu yang ain susah, udah tenar kan, udah populer tuh. Saya tuh kalau Agim pas baca surat Quran tuh deg-degan deh. Saya deg-degan. pada salah pada bedanya ya Allah, kiai besar gitu, udah besar, tapi kan nggak berhenti belajar mungkin ya. Kamu udah banyak perubahan kalau baca Quran asli, udah berapa, berarti selama ini dia terus gitu. Asal gue bisa mau belajar, berteman dengan ulama-ulama kiai, nanti juga wawasannya tambah. Ya sebab dulu sempat takut juga gitu belajar sama Agim. Emang bagus kayak gitu ceramahnya, cuman pas dengerin dia baca Al-Quran terus nyebutin dalil nggak fasih kayak pas, gitu. Iya, pas, jadi ketakutan kita, ini bener atau enggak. Tapi alhamdulillah sih, masya Allah. Kalau Agim bilang Allah berfirman, aduh deg-degan saya tuh, artinya kasih takut ada orang menilai, ucap kayak gitu tinggalin gitu kan, padahal dia bagus ceramahnya kan, bisa mengetuk hati ke dalam, bagus. Tapi ketika mending artinya aja gitu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur artinya begini, masih benar begitu kan. Bagaimana pun satu masih akan dilihat ada juga, ya Allah nanti juga mau ngaji, takutnya kayak gitu. Padahal sekarang udah bagus. Kalau sebentar kayak gitu lah, dari sisi lagi mungkin harus asal belajar terus, apa namanya, kayak Gus Mus bilang, itu menantumu Kiai Gus katanya, ulil absar adalah gitu ya, itu liberal banget gini. Kata dia, saya masih menasehati, yang penting orang tuh mau ngaji, masih mau belajar. Kalau asal dia mau
terus belajar, terus mencari, terus ngaji aja kata orang terus ngaji, ntar juga ketemu jalan sendiri. Saya sering apa ngaji, banyak ngaji. Pesan itu bukan hanya untuk ulil, ternyata untuk semua orang yang mendengarkan ulil harus juga ngaji. Artinya mengaji, menangkap bagaimana cara ulil ngomong itu. Dipahami betul. Lagi ini kayaknya dia. Di samping untuk ulil juga untuk orang mendengarkannya. Pada akhirnya sekarang banyak orang yang ngomong juga ke Gusmus ketika ulil sudah mulai balik, ngajar ihya, ngajar ihya, rupanya sekali. Orang pada mulai tahu kehebatan atau sudah, makanya ada orang dari Gujil sendiri, namanya siapa saya lupa pokoknya, saat menyayangkan ulil, kenapa harus mundur atau langkahnya gitu, kenapa sekarang bukan ulil, tidak jadi ulil lagi seperti yang dulu kami bareng-bareng katanya, sekarang udah jauh mundur, malah mundur ngomong di bahasa dia. Bahasanya orang Cina sendiri. Iya mundur, berpikirnya kok jadi pikiran konvensional lagi, mungkin lagi gitu. Ya ada yang kecewa gitu, sangat kecewa dengan ulil yang kembali. Ya, sebab katanya ngumpet lagi ke pondok lagi, pikirannya ke konvensional lagi, ke zaman dulu. Pakai belangkon lagi. Iya, balik lagi gitu, enggak. Ini mereka itu siapa, Ustaz? Kelompok kecil ini. Ya, siapa mereka? Saya juga tahu. Siapa yang dalangin mereka Ya, gitu? makanya kenapa? Ya justru saya tuh gimana kok tiba-tiba ada istilah jaringan Islam liberal, ketuanya ini. Mereka itu siapa-siapa saya nggak tahu gitu kan. Latar belakangnya mereka tuh apa. Nah, tapi yang jelas Gus Ulil itu murid kesayangannya Mbah Sahal Mahfud, ahli fikih kontemporer itu kan, dari Pati. Mbah Sahal mengarang kitab bahasa Arab kan. Itu murid kesayangan, otaknya cerdas gitu. Nah sekarang ketika ngaji ihya, dia itu diajari sendiri oleh Imam Ghazali. Artinya ketika dia baca lagi lembutin dia, kitabnya itu yang dia baca lagi guruin pribadinya, sehingga dia mengena. Makanya setiap kajian ihya beliau itu selalu dengan dijiwai oleh dia sendiri. Kekagumannya semakin banyak ke Imam Ghazali gitu. Terus dia menjadi lembut jiwanya dengan tasawufnya Ghazali. Kalau Syekh Akil enggak tuh, berani menantang Ghazali itu berani. Tapi kalau sekarang Gus Ulilnya tunduk pada Ghazali. Kalau Syekh Akil enggak, saya mau kalian bikin buku untuk menandingi mengkritisi filsafat Ghazali. Seperti ilmunya kayak apa Syekh Akil. Tapi sekarang nggak jadi, bukunya nggak ditulis. Nurholis Majid dukung, waktu masih hidup Nurholis Majidnya. Ayo terbitkan aja. Dia sudah mau bikin itu, mengkritik Ghazali, mengkritik Abu Hasan Asy'ari, akidahnya, tasawufnya, filsafatnya Ghazali. Dia mau saat itu udah bikin nggak kemana. Tiba-tiba ketika itu nggak jadi, untungnya nggak jadi tuh, nggak jadi di publikasi sudah. Kayak itu pasti, kalau saya tak benci sekali kan, yang namanya di anggaran dasarnya NU itu tasawufnya adalah Imam Ghazali dengan Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, pegangan oleh NU nih. Akidahnya Abu Hasan Asy'ari. Nah, Syekh Akil mau harus ditinjau kembali tuh akidahnya NU. Gitu, pertama kali waktu pertama kali datang ke Indonesia tuh ditinjau kembali pemikirannya Abu Hasan Asy'ari. Terus Ghazali bersama mau dikritikin kan, membuat buku tandingan. Loh, itu kan harga mati di rumah NU kan, sangat sakral sekali tuh. Kalau ini buku keluar, wah mati saya Akil. Nah tapi sekarang ketika NU udah bokobok, malah mati-matian perjuangan Abu Hasan Asy'ari memperjuangkan Imam Ghazali. Padahal dia tidak suka bela. Imam Ghazali dibela mati-matian oleh beliau. Kalau dulu dikritik, sekarang dibela. Syekh Akil tuh kayak gini, ya mungkin bisa diimani saja, diikuti saja, dicoba diaplikasi saja apa kata Ghazali gitu aja. Jangan sebelum kita bisa mengkritiknya, ikuti baik. Nah itulah, kelihatan seperti itu. Syekh Akil. Wong melu pendapat Imam Ghazali aja susah banget, tasawuf itu kan, susah, menata hati susah gitu. Udah, kalau sekarang Syekh Akil berpikirnya udah ikuti saja Ghazali,
bisa belum tentu bisa gitu kan. Gitu aja. Dulu mah pengennya malah mengkritik Ustaz itu. Lihat keadaan seperti ini, akhirnya semua itu dikubur kan. Gak jadi itu. Hanya membela Abu Hasan Asy'ari, membela mati-matian sekarang mah udah. Amin. Para beliau itu tujuannya bukan untuk untuk mendewaskan pemikiran kiai. Sebab Wahabi itu kami misalkan sesat. Asy'ari kan sesat, Asy'ariyah nih. Nah itu perlunya apa? Perlunya orang itu bisa menjawab pandangan-pandangan itu sehingga mereka mempelajari ulang Asy'ari. Kenapa sedang mengkritisi ini supaya orang Kiai NU pada mengkaji kembali, sebab nanti akan dipersiapkan untuk menghadapi gelombang Wahabi tentang akidah itu. Itu maksudnya. Cuman tahunya siapa enggaknya orang Kiai yang saya takutnya asal gitu aja. Pengen bangun semua kayak gitu, Bang. Jadi macan semua. Waktu pulang dari Saudi itu Kiai itu karena dia tuh tahu 14 tahun di Saudi. Gerilanya orang-orang Wahabi. Dananya uang membiasiswakan, mengirim di mana madrasah pesan di itu. Udah tahu betul. Indonesia gimana nih kalau diserang Wahabi? Ngomong itu. Pulang ke Indonesia. Kayaknya enggak ada yang nongol, enggak ada yang apa, enggak ada yang mati gitu. Ngurusin dia lah. Gerakan. Yang diajarin kita punya pun Sapinah baik. Saya tahu kan Sapinah berwudu, dilakukan wudu mana. Banyak. Iya, Sabina. Akhirnya sudah kan pulang, ya Allah pertama kan pulangnya satu ceramah itu makanya 12 kiai sepuh NU itu murtadkan, mensyiahkan Said Akil, melibratkan Said Akil, memurtadkan Said Akil. Tabayun akhirnya di Lurboyo, tabayunnya di Lurboyo sidang. Serem kan ngomongnya saya waktu saya khatam Alfiyah, Said Akil tuh baru datang dari Mekah itu baru berapa bulan, baru balik gitu. Ceritanya masuk cerita aja ya. Waktu Said Akil itu mau pulang ke Indonesia, kiai-kiai Indonesia, keluarga kompak, dudukan semua. Karena setiap orang haji, tiap tahun itu orang haji yang datang ke Mekah dititipin kita, 3 kita, 4 kita gitu. Sok orang haji, setiap tahun dititipin sebelum pulangnya, dititipin orang haji Bang, dipaketkan. Dari Mekah. Iya dari Mekah Indonesia. ke Indonesia orang haji banyak sekali. Kita apa banyaknya. Setiap pas keluarga Said Akil yaitu Ja'far Akil, Mustafa Akil, Asin Akil, terus dari Kiai Gedongannya, kemudian kita betulnya itu campur baur kan, yang Asy'ariyah, yang Lato, yang Qadariyah, yang Syiah, Ada semua. yang Kristen, yang perbandingan agama, Masih Yahudi, tetap sejarah banyak macam-macam kan. Allah nanti gimana pemikirannya gitu kan, semua ada ini. Semua dilalat. Iya, ini pada sejarah masa lalu Allah. Maksud dia pendidikan akhirnya gimana? Tanggung jawab Gus Dur. Akhirnya mereka ke Jakarta, kayak ini, kayak kompak nih, rundingan sebelum pulang itu ngomong ke Gus Dur. Kan pada datang ke Gus Dur mereka. Gus, pokoknya saya tapi pulang, ambil dikekepin, nggak mau, saya takut, kami takut semua. Kayak kempet semua tahu, kayak Kuno, Salaf, Asy'ari, gitu kan, Asy'ari apa, kita nggak tahu pikir saya kayak apa nih pulang-pulang gitu kan, untuk frontal, nanti kempet hancur namanya, harus saya tadi kan, mau kempet segitu mulianya dengan Qurannya, gramatikanya, dengan tasawufnya, tiba-tiba hancur ke dakil gitu kempetnya, tolong diambil, kami nggak tahu jawab, pada muter semua, akhirnya diambil, betul Gus Dur itu diambil sama Gus Dur, bawa ke Jakarta ke Ciganjur, kasih rumah Jakarta, kalau di Jakarta, segitu pun tetap dikasih Gus Dur kan, Gus Dur liberal juga Gus Dur kan, pikirannya, tapi karena sudah sepuh dan sudah banyak makan asam garamnya, akhirnya dia hati-hati, tapi Said Akil masih muda, pulang-pulang, pikirannya masih, kalau cuma, woi dikempet pas saya katakan kok, Kiai ulang lagi Safinah, Fathul Qorib, Fuama, tutup lagi, khatam lagi, buka itu lagi itu. Kapan Kiai mau maju? Gitu. Lagi-lagi furudul wudu'i sittatun. An-niyatu wa husnul wajhi. Allah. Nih yang ngaji-ngaji Alfiyah khatam tahun ini. Gitu. Kita dituding nih gitu. Pas khatam kita itu. Ini yang kalian punya kunci ya. Jangan hanya buka kitab
Takrib, Fathul Qarib, Safina lagi. Itu kunci, jangan untuk buka kitab itu jurumiyah saja udah bisa baca kitab kayak gitu. Jurumiyah saja. Jurumiyah kitab dasar kan? Dasar. Iya. Buat buka Safina mah. Kalian itu punya kunci, bukan khazainul ilm. Gudang-gudang ilmu. Baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh Al-Ibnul Athir. Baca kitabnya ini, baca kitabnya macam-macam. Udah kita nggak tahu tuh. Itu apa-apa gitu. Oh, baca semua itu. Itu punya kunci tuh. Tinggal baca, tinggal buka. Harus perbanyak ilmu. Kalau cuma baca Safina ngajar lagi, halah, nggak usah ngaji Alfiyah lagi katanya. Lebih gini semua. Ngajar Alfiyah, kok masih ngajarnya gitu aja. Terus gitu, udah di mana-mana paham-paham tasawuf ditembakin semua pak. Jadi gitu panas semua kuping Ustaz. Nah, akhirnya mulai pada muncul, dong. Pengen beli tipe, ada nggak sih mas, ada nggak sih gitu. Dicoba dipantik ya, pancing dengan begitu. Gitu, ini tuh jangan lempem gitu. Nggak ada nggak ini di luar di muka. Lajnah Daimah Pak Saudi sudah mau bergerak. Kita Indonesia bakal diserang. Ini kayaknya ada nggak bisa nggak menghadapinya gitu, kritis nggak gitu kan. Akhirnya saya dapil baru menuai kritikan berbagai macam di mana-mana sampai nyambut di Lirboyo oleh Mbak Idris, robek, bakar semua buku khataman tahun ini. Lirboyo kan dia alumni Lirboyo, diundang suruh nyambut ceritanya, nyambut dia mau bebas aja di mana dia nyambut dia mencak Rasul itu akhirnya dia kan dibukukan tuh. Akhirnya kiai udah berapa hari bakar semua itu. Dokter Syiah itu. Sampai begitu ya? Iya, dokter Syiah tuh Pak Idris. Sekarang paling dekat Pak Idris, Imam Mansur dari Lirboyo dan saya datang sekarang nih. Saya berkunjung, semuanya kayak keluarga betul. Waktu itu dari gimana, Lasem gimana, 12 kiai khos NU. Mengabdi saya, hanya saya diundang santai aja saya bilang, ayo kok dia akan datang di Lirboyo undangan, kayak sepuh, Jawa tempatnya mantap apa, ya udah, akhirnya mereka tabayun, mereka baru tahu, kayak badan Kang Said luar biasa, makanya Gus Dur bilang itu kamus berjalan, ribuan referensi kitab itu ada di otaknya, buku berjalan, tanya apa aja, tanya ke Said Akil, Gus Dur ngomong gitu. Kayak baru tahu kehebatnya Said Akil, makanya subhanallah luar biasa Said Akil kan. Tapi penampilannya apanya ya memang orang sufi kayak Syekh Ahmad Kaftaru tahun 1962 pernah berkunjung di Indonesia dari Suriah. Itu kritikannya luar biasa, dikritiknya beliau itu tasawuf tapi berpikirannya ke depan sekali. Si sufi itu bukan hanya dalam zikir di zawiyah uzlah, tapi harus begini main bisnis melakukan. Wah, mengundang reaksi di Suriah itu. Dulu juga ulama besar Suriah itu, Syekh Ahmad Kaftawi di Jawa Timur ada katanya perguruan tingginya pak, dibuat nggak tahu siapa cabangnya ada di sana. Saya belum tahu jelas tapi ada. Kayak Zaiul Haq itu Santri Jagat itu pernah ngomong ke saya, ada Universitas Ahmad Kaftawi di Jawa Timur. Loh, dia waktu kan saya pernah posting gitu Syekh Ahmad Kaftawi itu seorang sufi tapi kiranya frontal. Kritikannya luar biasa ke dia, tapi akan banyak dibeli juga. Sekarang banyak orang sufi yang bermain internet mengambil tuh aja, maksudnya hal-hal modern itu diambil, itu kan pada nggak mau, jangan. Sekarang udah pada terjun ke masyarakat kan bebas orang sufi. Nah saya dapil kayak gitu, Gus Dur juga gitu, orang pernah buat tapi hari aja nanti juga pemikirannya akan akan dipertimbangkan, akan diambil, akan disarikan, akan dipikirkan, direnungkan kan, kayak gitu orang-orang macam itu. Jadi pengen ngerog aja. Makanya ingat Buya Ja'far itu kakaknya Said Akil, biarin Said Akil itu lagi ngerog kiai Mas Adang pada tidur baik di supaya bangun. Tapi yang belum itu, yang kayaknya yang belum move on itu Kiai Idris Romli, Biarin lah, yang belum move on ya. Said Akil itu gak mau ngeladenin. Kalau Nur Khalis Majid dulu tuh itu dari mana? Maksudnya kayak gimana pandangan dia itu? Ini sebarang Madinah itu. Ya dia kan liberal juga kan. Enggak, menurut pandangan kita dari Nahdlatul Ulama. Kalau sebagian besar mah tidak setuju pak. Sebagian besar Setuju. tidak setuju dengan Gus Majid.
Tidak semua orang-orang NU suka Gus Dur pemikirannya. Tidak semua kayak suka Gus Dur. Ya, Nur Majid dianggapnya oleh mereka itu liberal. Satu sisi, Nur Majid kan di luar negeri. Soalnya Gus Dur muter-muter, bang, terus Mesir macam-macam lah, luar negeri juga gitu. Dari pemikiran campur baur gitu kan. Sementara kayak yang tidak suka itu karena apa? Referensi kitab yang ada, yang dipelajari, diajarkan hanya ada di lokal gitu Pak. Jadi ketika ada tuh kaget kan. Oh, apa benar kayak gitu? Selama ini diajari begini gitu. Kalau ngaji Safina, kita akan ngaji alatul malahi haram. Gitar, kendang, musik, haram itu jelas. Kalau kita ke Safina, memang gitu. Fathul Qorib yang begitu, Fathul Mu'innya gitu, dalam itu gitu ada. Mana santai kayak itu, tiba-tiba ada kayak itu bermusik gitu kan, nyanyi, kaget kan? Sebab apa yang diajari, kitabnya yang dikaji, ya kayak gitu-gitu. Mereka tidak tahu kitab-kitab yang lain yang ada musik itu perdebatan ulama khilaf, ngerti kan? Makanya kayak itu tuh Nurul Majid, Gus Dur apa tuh, banyak kayak yang kurang suka. Tapi Nurul Majid itu NU? Bukan. Oh, bukan. Backgroundnya apa dia? Bukan Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Nah, makanya ketidaksukaan mereka itu kenapa? Ya itu tadi saya dakil tuh ngerti. Kalau Idrus Ramli, Ramli kan sekarang nggak perlu dilayani karena biarlah masih muda kan, masih perlu belajar gitu. Karena referensi kitabnya memang belum banyak karena dia masih lokal kan, sama. Jadi Gus Dur tidak pernah meladeni para kiai. Makanya Yeni Wahid itu anaknya Gus Dur, anaknya yang perlu itu. Bapak itu kalau udah punya, kalau menurut beliau itu benar, punya pendapatnya. pendapat benar ada referensi kita waktu dia akan berangkat terus, tidak akan pernah peduli dengan omongan orang kayak sama ya itu tadi Gus Dur bukannya melawan tapi terus aja, bukannya melawan ya, terus aja gitu, karena Gus menyadari memang sambil hanya di situ keilmuannya, kitabnya di situ. Jadi Gus Dur lempeng bela, bukan wah kamu tuh enggak, kamu tuh goblok mesti bacaan enggak, orang tua kayak gitu kan. Jadi Gus Dur nggak ngeladenin itu bukan berarti Gus Dur nggak paham, biarlah mereka tuh supaya nanti mengerti memahami gitu. Jadi dia menghadapi Gus Dur enggak. Sedangkan juga gitu, Gus Ramli apa gitulah, Buya siapa? Ya, tuh ngerti apa? Ini bisa gitu maksudnya jauh semua. Nggak mau ngurusin kayak gitu, ngapain? Bermanfaatnya juga gitu. Jadi dulu lah kalimat juga. Makanya Kimas Duki almarhum Al-Mafur lah, kayak sepuh babakan. Saya kira nggak usah ngurusin Buya Yahya masih bocah. Gih ya ini botan gitu. Nggak usah ngeladenin gitu. Iya. Itu Kimas Duki terkenal, masya Allah, luar biasa kayak sepuh. Udah meninggal belum lama Kimas Duki. Nah gitu, jadi apa namanya di NU itu sebenarnya orang itu tuh hebat banyak sekali, mereka tidak nongol. Ya makanya saya dari dulu waktu itu ngorok supaya tangi gitu. Nah sekarang udah tangi kan? Udah mulai. Karena tantangan Wahabi udah tahu ini bakal Lagi juga kan Islam itu apa? Menurut sejarah peradaban Islam itu mereka ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam dulu selalu progresif gitu kan ya. Iya. Nggak stagnan. Ya, dan udah terlihat memang beberapa abad terakhir sangat-sangat stagnan. Mungkin karena terlalu banyak ini ya pantangan ini, pantangan itu. Istilahnya Islam kagetan ya sedikit kagetan. Makanya sekarang itu kan makanya kayak Gus Baham muncul, itu pada kaget semua kan, ada yang kayak gitu. Terus ya pemikiran Gus Dewa, itu kan kayak gitu juga, ada yang nanya, kayak Gus Dewa kan di tengah-tengah lah, nggak terlalu ini banget gitu. Kalau di Gus Dewa tuh ada yang nanya di YouTube-nya itu, beliau bilang, ya saya suka maksudnya gaya sombongnya Gus Baha itu, karena apa? Ya ilmunya ada, kayak gitu. Karena ilmunya ada, jadi orang yang belum nyampe ke sana pasti dianggapnya kayak sombong, kayak gitu, kayak gimana gitu. Tapi ya memang kayak gitu kenyataannya, kayak gitu. Kalau memang sudah ada ilmunya, terus kita mau bilang apa lagi gitu. Nggak kayak tong kosong berbunyi nyaring, enggak kayak gitu. Satu sisi dia berkata seperti itu untuk lebih pada tantangan orang-orang yang berlawan kutip ya, berlawan ajaran Wahabi atau apalah, untuk
terapi ya, Terapi, langsung ya. terapi. Bahwa kita itu sebenarnya banyak Ada, iya banyak, ada. siap untuk melebar sebenarnya gitu. Dan sebenarnya memang benar yang Ustaz bilang tadi, khazanah intelektual Islam itu sangat luas, ya. Dan itu harus digali gitu. Dan memang beberapa abad terakhir itu kayak semacam ada beberapa kelompok yang ngelok kayak gitu, maksudnya udah ini jangan, ini bahaya, terutama Wahabi ya. Wahabi itu kan dari awal itu dia udah Puritan. dicap semua. Ini ulama sesat, buku itu gak usah dibaca. Ulama ini sesat, gak usah dibaca. Iya. Mungkin juga dari kalangan tradisional, mungkin juga ada semacam Iya. batas kayak Iya, gitu. iya. Dah, ini kita, pokoknya yang kita gali ini aja kayak gitu. Yang penting ini dulu. Ya tapi akhirnya ya berkutat di situ aja gitu kan. Ini. Ya akhirnya apa untuk melihat sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru itu kayak segan gitu. Padahal kan dalam dunia sekarang ini semakin dinamis gitu, tantangan pemikiran, tantangan apa kehidupan nyata kayak gitu kan semakin banyak kayak gitu. Berat. Dan itu harus dijawab sama Islam gitu kan. Sampai ada salah satu ulama dari barat gitu yang bilang, kalian mengharamkan musik, mengharamkan lagu dia bilang gitu kan. Kalian bisa ngelarang nggak burung bernyanyi dia bilang. Burung aja bernyanyi di pagi hari gitu. Apakah itu haram? Itu sampai seperti itu gitu, dia punya pemikiran. Ya kalau misalnya kita mau ngelihat juga kan pada saat peradaban Islam maju di Andalus kayak gitu kan, itu banyak beberapa ulama, maksudnya scholar atau ahli yang punya dasar kuat kayak gitu dalam agama, dia juga Bermusik. Makanya saya menyusun musik malah. piano, biola atau piano ya. Kolun namanya, kolun. Itu yang menciptakan pertama kali walaupun satu not. Itu orang Islam. Saya yakin bilang kan itu cara itu. Adiknya Imam Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, bukan Muhammad Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, adiknya. Itu adalah seorang pemusik. Kalau kita kaget semua kalau kayak gitu, bahasa gitu. Apalagi dikempet. Bapak itu Masya Allah, alat malah itu nggak boleh. Genjering saya kiumar itu, genjering itu rebana itu Pak. Hanya itu yang diperbolehkan. Karena kan Nabi ada waktu Siti Aisyah bilang hari raya pakai itu. Tolong Badrul Alaina pakai itu. Selain itu haram semua. Termasuk kecret. Ada rebana yang di tengah-tengah Iya, ada iya. di tengah-tengah tadi ya. Iya, iya. Langsung satu haram itu. Karena ada kecretnya. Jadi dung-dung itu. Oh, itu aja yang boleh, yang halal itu. Itu Kiai Kimar tuh. Bapak saya dulu ceramah. Kalau ceramah di mana-mana, bapak saya tuh pernah jadi pernah tenar lah. Bapak saya itu. Sampai 3 bulan tuh tanggalan itu almanak itu sudah full. Penuh jadwalnya. Jadwal ngaji bapak setiap hari. Santri itu tuh keteteran bapak tuh. Habis isya, sebelum isya bapak dijemput gitu. 3 bulan penuh tanggalan tuh. Surabaya, Jakarta, bapak saya dulu. Lagu masuk bulannya, wah betul-betul jam terbang. Memang ada wiridanya Pak, ada tiketnya. Ada begitu, ada anunya, ada anu. Oh, terus bapak saya kalau ada pernah misi pengajian, ini dari orang, bukan bapak saya, dari orang. Bapak saya nggak mau naik, nggak mau ceramah, karena ada bekas origin tunggal, ada gitar yang masih nongkrong di situ, ada gitar. Disuruh dipanggil nggak mau naik, mau pulang, gak enak, mau naik nggak mau, dipanggil lagi, ceramah inti bapak saya nggak naik. Terus Akhirnya diundang, monggo Kiai dipanggil, nggak mau naik bapak saya, diem terusnya. Terus akhirnya kenapa, ada apa gitu kan, tutup meeting gitar, akhirnya turun paling bapak nggak suka kan gitu kan. Dan kayaknya ngajari gitu, ngaji juga kayak gitu, atau ngaji kitabnya kayak gitu, nggak boleh. Ini bapak ceramah mau bapak diturun gitarnya, nggak ada di situ panggung. Tapi lama-kelamaan saya seneng juga, maksudnya di musik itu udah tua gitu, karena banyak referensi itu juga kan saya baca kan, gini akhirnya ya udah, jadi mengharamkan juga enggak, membolehkan juga enggak, karena ternyata banyak juga para ulama-ulama terus saya akil gitu, kok bernyanyi boleh gitu kan, itu kiai kelas kakap kasarnya, turunnya Kiai Akil. Bapak saya kan di pondok Kempet kan, bagian itu komputernya Kiai Akil, lulusan dari Boyo. Kalau NU bilang NU 24 kaki gitu kan, mau alim betul, kok bisa? Gitulah pikirnya kan, persilangan bapak saya cuma di Kempet aja.
sama dengan ilmu yang belum berusaha kan. Kok saya berani mengklaim haram gitu kan, hanya mungkin hanya standarnya satu kitab Safinah gitu, dan dia begitu mungkin pikirannya, jadi dia tidak berani lagi mengharamkan, memperbolehkan juga enggak, coba saya. Jadi tapi ya udah Di tengah-tengah. diam aja deh kalau masuk diam aja enggak. Kayak misalnya kan salah satu juga yang saya dengar itu ulama itu dia bilang bahwa sebenarnya banyak hal yang sekarang jadi kayak hukum yang kita pegang kayak gitu, itu hal-hal ya terutama yang banyak apa perbedaan pendapat di situ, itu adalah hal ijtihadiyah kayak gitu kan, maksudnya ijtihad para ulama gitu, yang mana ya kalau misalnya kalian punya ada beberapa orang yang punya ilmu yang cukup, mungkin dia juga bisa berijtihad gitu. Betul. Jadi kalau ketika hal itu ijtihadiyah ya nggak usah terlalu saklek lah, maksudnya Betul. ini nggak boleh terus kemudian diperangin seperti itu atau dimusuhin. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya ijtihad itu adalah sesuatu kesimpulan gitu kan, yang memang karena tidak ada dalil yang sharih yang sharih tentang hal tersebut, muncul ijtihad. Kalau ada dalil mau nggak perlu ijtihad itu kan. Jadi ini lahir dari pemikiran seseorang ilmuwan mujtahid gitu kan, yang mereka supaya tidak berbentur dengan hadis pada pokoknya, tapi tidak ada nas yang khusus, nggak ada. Makanya itulah mujtahid itu kayak gitu. Dan ketika karena tidak ada nas yang sahih yang sharih, bisa jadi mujtahid lain berbeda, ini berbeda begitu. Ya udah, kalau udah berbeda begitu kan semua ijtihad kan, kata Nabi, kalau dia benar ya dapat 2, kalau salah 1, kalau semua tujuannya adalah dengan ilmu, karena Allah, beristihad gitu kan, karena Allah semua memahaminya itu, bukan karena untuk gaya-gayaan. Makanya tidak boleh orang Islam itu karena fanatisme ta'assubiyah. Ketika mentahris hadis nggak boleh. Ini aja yang benar. Saya Syafi'i ini. Tadi hadis-hadis yang dipilih mendukung pendapat Syafi'i, nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika Imam Baihaqi Syafi'i fikihnya, Imam Hakim Syafi'i fikihnya. Tapi kalau mengeluarkan hadis, menyimpulkan hadis ini hasan, ini sahih, ini dhaif, dibuang itu sekat-sekat mazhabnya. Wah ini nih Imam Syafi'i pendapatnya lemah, diperkuat hadis itu nilainya sah supaya menguatkan pendapat mazhabnya. Enggak boleh lagi itu ditertolak itu kalau masih ta'assub mazhab. Jadi kalau dia itu lagi mentahris hadis, menilaikan hadis, membuang semua atribut mazhabannya, dia betul-betul mengambil jujur. Itu semua kayak gitu. Semua imam kayak gitu. Nah sekarang ada usaha kayak Albani gitu. Albani yang mitur dia Imam Ahmad ini benar, wah disahkan, dihasankan. Kalau yang tidak yang tidak bukan Imam Ahmad, yang lainnya iya, makanya dilemah-lemahkan. Kalau dia disahkan Hambali, kalau dia Syafi'i, kalau Hanafi dilemahkan. Kayak gitu kan ya? Nah itu terjadi soalnya. Albani itu kenapa sering berbenturan ketika mentahris hadis? Karena kita punya banyak tuh mengatakan orang ini lemah, orang ini tidak kuat hafalannya, karena masalah yang dibawa oleh perawi itu hadisnya bertentangan dengan pendukung apa yang menjadi pendukung dia, mata dia. Ketika ada yang lain nih yang mendukung mata dia, ada 6 orang itu tuh hadis lain dibela mati orang ini, orang itu siqah saduq, benar jadi hadisnya hasan, sahih nilainya, hadisnya sahih karena sesuai dengan dia. Padahal ternyata di kitab lain dia mengatakan dhaif, lemah, karena itu mazhabnya yang lain itu tidak mazhab dia. Alhamdulillah Gusti Allah menemukan para ulama yang rabbani yang mengetahui Albani berbuat seperti itu. Ternyata kita beliau dikumpulkan, Albani kayak gini. Jadi ada kitab khusus tentang Tanaqud Albani 3 jilid. Tanaqud Albani, belum yang lain banyak sekali. Di mana Albani sering kali membuat seperti itu. Kalau cuma sekali 2 kali, tidak ada masalah, mungkin manusia lupa. Apa dia berkali-kali? Waduh, ngeri amat. Sangat merusak tradisi keilmuan Islam ya. Makanya kata ulama-ulama itu, Albani itu tidak dalam mata hadisnya tidak memakai standar mainstream yang dibuat oleh ahlul hadis baru.
tidak keluar dari Hmm. kriteria bagaimana cara. Jadi sekarang dewek itu nggak tahu dari mana langsung kayak gitu, bahaya sekali itu, tanggung jawab di depan Allah nanti. Itu hilang semua. Enggak enggak balance ya jadi. Iya, nggak imbang. Iya, terus Iya, maksudnya kecenderungan ke satu sisi. sesi. Gitu. Kalau yang enggak ke sini Bahaya, tapi itu bahaya sekali itu. bahaya. Hadis yang mungkin bisa dipegang sebenarnya Iya. jadi dibuang orang. Orang itu. Cuman gara-gara dia. Iya. Iya, iya. Dan itu memang nganu banget, apa, menonjol banget. Makanya kalau ada satu amalan sering menganukan ini lemah, ini gak ada dasarnya, Iya. ini perahunya nganu, yang benar yang ini. Dibentar terbentur, dengan katakan benar, karena ya di prakteknya kita bisa menemui dengan jelas banyak hal yang dibentur-benturkan sehingga Iya. dan Makanya dunia kayak Imam Nawawi ya, yang saya terangkan lagi Jumat kemarin, beliau mengatakan hadis yang tahiyat, masalah tahiyat. Iya, iya, iya. Kan itu terang tuh. Imam Nawawi lo memilih at-tahiyatul mubarakatuh memilih itu. Madzhab Syafi'i memilih itu gitu. Hadisnya ada dari Ibnu Abbas, Imam Sahih Muslim, Sahih. Ada semua. Tapi Imam Nawawi at-tahiyatul lillahi mengatakan apa? Sahih Bukhari Muslim kan gitu. Sahih. Tapi gue pakai ini. Artinya dia didumpetin bahwa itu tuh sahih tuh. Itu saking segitunya kan. ya, betul, Jadi betul, benar. ini namanya bab ilmu, bab hadis harus terbuka, harus jujur kan. Gitu, itulah hebatnya Imam Nawawi. Memang kita Imam Nawawi jujur gitu, nggak ngumpetin biar mereka nggak tahu ini yang benar, ini yang benar, ini yang lainnya nggak benar kan, berarti kan enggak kasih tahu semua. Tapi kami lebih memilih ini karena ada al-mubarakatnya sesuai dengan Allah gini. Subhanallah, itulah imam kita kan seperti itu, dia ngumpetin itu. Jadi kalau ada kitab namanya Sahih Al-Jami' namanya Albani atau Hasan, itu ngomongnya begini, Rawahu Tirmidzi wa sahhahu Albani. Setiap dia kayak gitu. Kalau yang itu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban wa sahhahu wa hasanahu langsung. Jadi orang Wahabi kalau nggak masuk ke penilaian Albani, Sahihnya Hasan Albani, minggir sebentar hadis itu. Bahaya sekali. Ya, kayak buku sifat sholat Nabi. Nah, itu Albani. Itu isinya itu disahihkan oleh Albani. Albani. Jadi Albani itu Bukan Albani itu apa? Cara benar, Tidak cara membantahkan Rasulullah ada juga satu-satunya bukan Iya. sifat sholat Nabi, Ahli cara hadis benar sholat zaman modern. Rasulullah. Isinya hampir sama itu. muhadis, Beda judul doang. Hadis abad modern. Jadi kalau ada hadis yang Muhadisin. tidak melalui Albani penilaiannya, Heeh. tahan. Bentar dulu ya. walaupun Bukhari Muslim. Gini, kalau Bukhari Muslim memang anak, tapi sudah banyak ditemukan juga beberapa hadis, beberapa ya, tidak semua. Beberapa hadis Bukhari dan Muslim juga dilemahkan oleh Albani. Wah, ini yang mencengangkan Ada dunia, kitabnya juga kan ya? mencengangkan dunia. Sebab para ulama dari turun temurun gitu menjadikan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi satu dua dalam kitab induk hadis. Tapi oleh Albani ternyata ada beberapa hadis. Nanti saya anda ya, saya baca beberapa hadis yang Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dianggap dhaif oleh Albani. Gimana caranya beliau menilai gitu ini? Albani kan meninggal tahun 2000 kemarin. Iya, Tahun 1999 lah, 2000 tahun 2000. 99 benar-benar. Iya, itu Iya, kemarin. Kasetnya masih banyak beredar. Masih banyak. Di mana nih suaranya, orangnya, nah, saya Albani masih modern loh. Makanya dia itu zamannya sekarang ya. Akhirin banget, akhirin. Imam Bukhari dekat dengan Imam Hambal, dengan Imam Hambal kan gurunya dulu, salah satu guru Imam Bukhari, Hambali Syafi'i, ini masa gitu. Sahabatnya dekat gitu. Artinya kalau melacak hadis Masih lebih gampang, 200-an. mudah kan? Lah iya, 200. Mas berapa orang itu perawinya? 10, 38, 7. Saya bilang peranjak 7 dan 8. Muslim sampai 8, 7 kesampai kanjeng nabinya. Jadi untuk melacak ini bener gak orang ini istiqot gak ini orang ini alim gak ini orang pernah anu gak hafalannya gimana, melacak ini sejarah yang cari pesantren itu bisa. Tapi kalau sudah segini, sudah zaman sekarang Udah 1200 lebih. banyak kan. Terus orang itu mau melacak itu gimana caranya? Kok bisa mengetahui itu lemah karena ada orang ini? Kamu tahu dari mana orang itu jadi lemah karena di situ kan gitu. Dari secara sampai Imam Ibnu Hajar mengarang kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, profil sahabat, profil tabi'in, gitu Pak. Jadi kalau ada tabi'in atau sahabat itu yang banyak itu mereka hadis gitu kan, kata ini profilnya gimana, Cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada banyak yang ngarang itu seperti itu, banyak lah.
para sahabat, para tabi'in, nah, biar tahu kita thiqah dan tidaknya gitu kan. Nah, Albani itu katanya dia ngomong Albani itu adalah Ibnu Hajarnya zaman ini gitu. Kan jauh banget kan? Jauh banget. Ini 200 Hijriah dilawan dengan 1400 Hijriah. Iya, terus Itu maksudnya secara dari tahunnya keilmuannya kayak Ibnu Hajar al-Asqalani. sangat. Apalagi kalau sudah mencaci maki ulama-ulama dulu. Kata-kata yang dungu, goblok. Di kitab-kitab itu juga ya? Iya, Pak. Kalimat-kalimatnya. Dalam kitabnya betul. Hmm. Ada sampai dikumpul oleh para ulama. Judulnya apa, Pak? Itu caci maki Albani kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia. Syataim al-Albani. Judulnya bahasa Arab. Ada kitabnya dikumpulkan. Keledai, otaknya dungu, Imam Hakim dungu enggak. Sama begitu ya? Dan itu menurut mereka itu sunnah. Oh kayak gitu. Saya pernah ngobrol sama mereka itu. Itu diajarkan katanya sama ulama-ulama dulu, dan kita memang harus membedakan gitu. Harus bedakan ya. Harus menjahirkan kayak gitu. Bahwa mereka itu supaya dikenalin gitu. Mereka itu nggak betul orang. Nah, itu tujuannya. Itu tujuannya di situ. Jadi bukan menutupi kekurangan ya? Ya, Nah, seperti itu. karena ini nih kalau dia itu keledai, orang dungu gitu kan, jangan diambil gitu loh. Oh, Hadis gitu. diriwayatkan gitu, jangan pakai. Itu loh, Bang. Jadi saking segitunya tujuan sendiri. Kata-kata gitu tuh mudah sekali mengeluarkan kata. Pasal itu juhal, maksudnya jahal, khimar, terus idiot, Khimar keledai. ulama. Ya Allah, mesti nggak ada adabnya kalau dulu. Nah, itu tuh dipakai oleh orang Wahabi, hadis mereka itu. Makanya rawahu Ibnu Hibban wa hasanahu al-Albani wa sahahahu wa dha'afu. Itu kita butuhnya siapapun kalau Ibnu Hibban, tapi kalau udah masuk dinilai Albani dhaif, gitu. Orang-orang Wahabi kayak gitu. Albani itu nomor 1. Makanya saya udah pernah ngomong, jangan-jangan mungkin Albani, Ustaz, kebenarannya di Albani bukan di Bukhari, kan Bukhari bukan nabi. Nah, itu teman sampean loh. Bukhari bukan apa? Teman sampean. Bukan nabi. Bukhari bukan nabi. Iya. Nah, Albani apa nabi? Arif, gitulah. Enggak masih pada manusia bukan nabi. Itu orang kok pada Bukhari semua kan itu. Siapa sih yang itu kayak gitu siapa? Pasti deh. Yang kayak gitu siapa? Ya teman sampean lah pokoknya. Yang pernah ngomong sama saya. Saya bilangnya Masya Ada Allah. tuh. Ustaz. Enggak di kelompok mereka maksudnya. Oh, iya dari teman saya Hah? medical, itu orang medical. Apa ya? Dia pernah ngomong ke saya, ngobrol sama saya. Bahrudin ya? Bukan. Arif apa? Saya ya ngobrol gitu kan. Terus dia ngomong, mungkin bisa jadi tadi katanya kebenaran itu dari Albani katanya. Saya bilang ngomong kan, Imam Bukhari saja harus cari dilemahkan kan? Ngeri. Imam Bukhari yang ulang-ulang hadis dari berbagai ada hadis itu kan menyetujui Bukhari gitu kan bersama. Tiba-tiba Ada pemikiran gitu. ada hadis zaman modern gitu kan. Yang berani mendhaifkan hadis sahihnya Bukhari. Sementara para muhaddits itu udah jauh ke zaman gitu. Para hadis banyak sekali kan. Menyetujui Bukhari sebagai nomor 1. Kok ada ulama namanya Albani? Kok bisa ya mendhaifkan hadis Bukhari yang sahih itu? Jam ya bisa jadi kebenaran itu ada di Albani. Karena tidak ada yang menjamin Bukhari itu kebenarannya, kan dia kan bukan nabi kata gitu kan. Kayak gitu anunya. Ya kalau memang ya terus saya ngomong nih. Yang mengatakan Bukhari nabi itu siapa? Saya bilang, emang bukan nabi. Tapi lihat dohirnya, kita tidak akan bisa kalau dohirnya kan. Lihat dohirnya. Ahli hadits itu banyak dari masa dari Bukhari, dari masa ke masa. Kenapa mereka menyetujui kepada Bukhari? Sahih Bukhari. Karena mereka tahu semua. Imam Bukhari itu membuat sebuah uslub, metode, cara penilaian sebuah hadits ketat sekali untuk menilai bahwa itu hadisnya sahih, hadis itu lemah, dhaif, ketat. Syarat-syarat itu Imam Bukhari membuat sendiri. Jadi beliau tuh ketika mentah satu hadits aja, ini sahih, begini-begini kriterianya, berat sekali. Imam Hakim punya cara-caranya, Imam Ibnu Hibban punya, makanya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah punya. Tapi mereka agak lunak. Tapi Bukhari luar biasa ketatnya, syarat-syaratnya untuk menjadi loh gitu. Makanya para ulama itu Bukhari itu nomor 1 gitu kan. Kalau saking hebat sekali gitu. Lah itu Imam Bukhari, para ulama menyetujuinya, tiba-tiba ada satu tak orang kayak gitu. Malah dianggapnya berarti ada di Albani. Zaman sekarang gitu kan.
Loh, yang sekarang orang mayoritas menghadiri menyetujui mayoritasnya. Sekarang ada satu orang, ulama, kata ulama lah, menyelisihi yang mayoritas kan. Masa kita ambil yang satu itu yang sempat. Kalau menurut ulama tentang Al-Albani itu, maaf, tingkat keilmuannya sekelas berapa? Enggak. Enggak dianggap kok. Saya tidak tahu Pak, tapi yang jelas mah atau mereka ya memang luar biasa. Kata mereka ya, pengagumnya gitu kan. Tapi kata yang bertangan ya jelas lah. Tapi kita nggak tahu kan hakikatnya kan nggak tahu. Tapi kalau menurut mereka pengagumnya, Number one. Kan pernah ada diskusi dia sama atau inilah tulisan Syekh Ramadan Al-Buti mengenai Albani. Salah satu poin yang dia highlight di situ, dia itu nggak belajar dari guru, nggak belajar dari muhaddis, belajar di dalam library, perpustakaan. Dia cari kompilasi hadis yang banyak kayak gitu, baca satu-satu, nggak ada gurunya. Jadi ya gimana? Kalau ilmuwan Islam nggak kayak gitu dari dulu. Kalau kita kan kalau tingkat keilmuan kan ada Imam Nawawi gitu, tahu kan gimana ilmunya gitu. Dari Albani itu apakah setingkat itu apa enggak gitu, kalau bisa juga mengagumkan segitu. Jauh Pak, jauh. Ini saya Imam Nawawi itu walaupun di mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang lain itu yang bukan Syafi'i menghormati, memuliakan beliau, keilmuannya. Mereka memahami, walaupun tidak sepaham, mereka mengagumi, mencintainya, mendoakannya baik-baik gitu ya, karena ilmunya luar biasa. Kalau Albani, ulama yang mampu itu hanya ulama yang pro dia. Ulama yang lain tidak mampu ilmunya. Itu bedanya kayak gitu. Imam Nawawi yang tidak sepaham pun mengakui keilmuan orang itu luar biasa. Kalau sekarang enggak, berarti kan sudah timpang di situ juga, timpang. Jadi bisa jadi Albert Tufail buat kamu itu kan hanya satu sisi, itu yang pro aja gitu, itu yang lain pada anu kok. Kan dalam tradisi keilmuan Islam itu ada metode, terus kemudian ada tradisi di mana orang menuntut ilmu itu caranya seperti apa gitu. Nah kayaknya beliau ini beda sendiri, nggak punya guru, belajar di perpustakaan kayak gitu, dan itu nggak diterima, nggak bisa diterima orang seperti itu. Gampangnya secara metode penelitian aja zaman sekarang, bukan agama loh ya. Skripsi, apa itu tesis, kalau nggak ada referensinya ya bakalan ditolak lah. Kamu tuh ngambil dari siapa, menurut pendapatnya siapa, menurut lo kamu kelasnya seberapa, kamu membuat sintesis bahwasanya langsung menyimpulkan kesimpulan kayak gini, nggak bisa. Beliau itu ada kitab-kitab, ambil referensi dari kitab ini, terus dia simpulkan dia apa itu tidak ngaji langsung dari silsilahnya. Beda. Kalau bin Bas sama Apalagi tuh udah sekarang, zaman sekarang lebih sekarang lagi masih hidup orang. 2000-an. Karena ada cerita dari jenengan, apa sih Pak yang cerita? Yang salah satu pangerannya Saudi kan nanya, saya mau ke bulan nih. Wah, nggak percaya saya kayak gini. Harus sampai ke sana yang baru mendarat nih. Kayak gitu, telepon. Ini kalau saya di bulan saya bohong kamu kata gitu. enggak, itu Kalau telepon dari pengajian itu pengajian Ramadan yang iktilaf sama siapa kan dulu, iktilaf sama kopi ya, ada yang pengajian Ramadan dulu ada dokter dari Tebuireng mana? Gontor. Lebih nggak pernah datang sini. Judulnya iktilaf sama yang diperbolehkan sama yang dipertentang, yang tidak diperbolehkan. ijma, ikhtilaf, ijma yang disepakati, Yang diperbolehkan, yang dipertentangkan. Ya, yang itu karena beliau membahas tentang ada apa-apa yang di khilafiyah.